Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala SD Negeri 1 Bumi Jawa, Ibu Hajah Hemi Leksanawati SPD, berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Berikut wawancara saya dengan Ibu Hajah Hemi Leksanawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Mohon izin Bu untuk melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan Ibu di SD Negeri 1 Bumi Jawa ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau ada kasus memang di sekolah itu pastinya banyak. Apalagi sebagai kepala sekolah harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, kami ingin menyampaikan di sini yang termasuk dilema etika, yaitu salah satu contoh kasus yang ada di SD kami itu saat kenaikan kelas, saat menentukan anak naik dan tidak. Berarti dilema etika yang akan Ibu angkat kali ini adalah berkaitan dengan kasus kenaikan kelas siswa SD Negeri 1 Bumi Jawa, nggak? Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini hubungannya dengan kasus tadi itu untuk menentukan kenaikan kelas ini kan kami dalam menentukan tidak langsung ya, tapi secara bermusyawarah. Kalau di SD kan tidak ada, bukan guru mapel, jadi wali kelas. Jadi masing-masing kelas melaporkan untuk menentukan kenaikan kelas. Nah, salah satu itu ada kasus yang menurut kami itu kasus yang termasuk dilema etika di sini, karena menurut aturan itu seharusnya anak tidak naik, dilihat dari kemampuan, kompetensi, pengetahuan, kemudian sikap di sini absensi, sering izin, sering tidak masuk karena kadang ada kepentingan keluarga, diajak keluarganya pergi jauh. Itu secara aturan 75% absen, kalau itu kan tidak naik. Tapi kami dalam menentukan ini ya kami bermusyawarah, kemudian kita tujukan pada kepentingan anak. Memang kalau anak ini tidak naik, nanti anak tidak mau sekolah. Kami memang sebetulnya anak ini tidak naik, kami menghubungi orang tua. Ini putra panjenengan seperti ini. Nantinya putra panjenengan nanti mengulang kembali. Lah, orang tua keberatan kalau anak saya nanti tidak naik, itu nanti anak saya tidak sekolah. Lah, di situ akhirnya terjadi bermusyawarah kami dengan teman-teman, akhirnya keputusannya ya tetap dinaikkan, walaupun berarti kan melanggar tertib yang sudah kami untuk tetapkan gitu. Tapi iya, kita menujunya kepada kepentingan anak. Jadi akhirnya ya anak naik seperti itu. Susah sekali ya Bu, ternyata dilema benar-benar itu. Iya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Itu langkahnya yang pertama itu tadi juga sudah kami singgung ya. Jadi Dewan Guru
bermusyawarah. Dengan adanya kasus seperti ini, kami menghubungi orang tua. Setelah orang tua diajak komunikasi, orang tua bersedia siap akan membimbing anak agar seperti apa yang diharapkan oleh sekolah atau aturan dari sekolah nantinya, berarti di kelas selanjutnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin sama ya seperti langkah-langkah itu, berarti intinya adalah bermusyawarah dengan dewan guru. Kalau kasus dengan orang tua ya kami berhubungan dengan komite. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa? Ya tantangannya itu kembali kepada apa ya, karena ini sebagai aturan ya, aturannya demikian, tapi di masyarakat seperti itu. Jadi kami kadang apa ya, merasa berat untuk mengambil keputusan. Saya sudah buat aturan tapi kadang dilanggar sendiri. Itu kadang kan ada ya salah satu yang gimana sih ini ya gitu. Tapi kami mengedepankannya kepentingan anak. Kemudian Ibu, apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tentang penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya jadwalnya ditentukan setiap berapa, 1 minggu atau mungkin melalui langsung menyelesaikan di tempat, atau juga ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal secara terjadwal itu enggak ya, kalau ada kasus. Nah kalau masalah ini saat kami dewan guru melaksanakan musyawarah, yaitu pada saat dewan guru, kalau kenaikan kelas berarti yang jelas pada akhir tahun itu pasti dilaksanakan. Jadi kalau memang tidak ada kasus kan tidak terjadwal, oh ya ini kasus ini berarti tanggal sekian, itu tidak demikian. Saat ini kami belum menentukan seperti itu. Berarti menyesuaikan kasusnya. Kalau misalnya butuh saat itu yaitu ya. Kalau itu kan mungkin oh ya besok kita melangkah seperti ini ya, hasil musyawarah itu. Jadi melihat kasusnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya ini yang jelas karena kami selalu bermusyawarah, dan pasti ada guru yang bisa memberi masukan yang terbaik, kemudian dari unsur komite juga demikian. Jadi kami tidak sendiri dalam menentukan itu, pasti butuh bantuan dan ada yang membantu. Banyak itu. Ini SD tidak ada wakil kepala sekolah, tidak ada. Jadi Bapak Ibu guru semuanya sama komite yang bisa membantu. Okay. Kemudian dari semua